Perkenalkan, nama saya Rika Rikotul Maula. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dalam bingkai sejarah, di mana Islam dalam bingkai sejarah memiliki periodenisasi sejarah Islam. Menurut Hastim, sejarah Islam dibagi menjadi 9 periode, dimulai dari masa permulaan Islam hingga masa kebangkitan baru. Sedangkan menurut Harun Nasution, sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu yang pertama, periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, ialah masa kemajuan Islam. Dan yang kedua, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, ialah masa kemunduran dan munculnya 3 kerajaan besar. Dan yang terakhir, periode modern 1800 sampai seterusnya, masa kebangkitan umat Islam. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, periodenisasi sejarah Islam dapat disimpulkan menjadi 4 periode. Yang pertama, periode praklasik 610 sampai 650 Masehi, masa pembentukan agama dan negara. Yang kedua, periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, masa ekspansi dan puncak kemajuan. Periode yang ketiga, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, ialah masa kemunduran. Dan yang keempat, periode modern 1800 sampai seterusnya, ialah masa kebangkitan Islam. Fase pembentukan agama 610 sampai 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW menyebarkan akidah dan ibadah secara bertahap di Mekah, mulai dari rahasia, semi rahasia hingga terbuka, meskipun menghadapi penolakan dan penganiayaan. Sedangkan fase pembentukan negara 622 sampai 632 Masehi diambil dengan perjanjian Aqabah. Nabi Muhammad SAW mendirikan negara kota di Mekah dengan konstitusi pertama di dunia yang mencakup dasar politik, ekonomi, dan sosial, serta mempersandarkan kaum Ansor dan Muhajirin. Fase pembentukan negara 622-632 Masehi ialah Nabi Muhammad SAW mendirikan negara di Madinah dengan upaya mempersandarkan kaum Ansor dan Muhajirin serta meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan pertahanan. Sedangkan fase pra-ekspansi memiliki contoh sebagai berikut. Fase konsolidasi. Khalifah Abu Bakar memerangi suku-suku Arab yang menentang pemerintah Islam dalam perang Riddah. Fase pembuka jalan, Abu Bakar mengirim pasukan ke luar Arabia seperti ke Irak dan Suriah di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan jenderal lainnya. Fase pemerataan jalan, Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan ekspansi menaklukkan Damaskus, Suriah, Irak, Persia, dan Mesir. Fase jalan buntu, ekspansi terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib karena terjadi perpecahan internal di kalangan umat Islam. Dan salah satu periode pertengahan ini dari 1250 sampai 1800 Masehi, salah satunya fase kemunduran, ditandai dengan runtuhnya Bangdu oleh Mongol, meningkatnya distrasi dan perpecahan antara Sunni, Syiah, serta Arab Persia. Dunia Islam terbagi menjadi dua wilayah. Arab berpusat di Mesir dan Persia berpusat di Iran. Fase 3 kerajaan besar dari 1500 sampai 1700 Masehi. Periode ini melihat kejayaan 3 kerajaan besar, Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Namun kejayaan ini tidak bertahan lama dan berakhir dengan kemunduran drastis umat Islam yang ditandai dengan pendudukan Mesir oleh Napoleon pada 1748
1798 Masehi. Periode modern 1800 Masehi dan seterusnya dimulai ketika kehadiran Napoleon di Mesir membangkitkan kesadaran baru di kalangan umat Islam. Pada awal abad ke-19, para pemikir dan ulama Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho mulai menyadari ketertinggalan umat Islam dan berupaya menyerahkan pemikiran Islam dengan mengembangkan berbagai ijtihad. Kesimpulan dari teks tersebut adalah sejarah Islam terbagi menjadi beberapa periode utama, yaitu periode praklasik, pertengahan, dan modern, dengan masing-masing periode memiliki karakteristik dan peristiwa pentingnya sendiri. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.